Jaga dirimu. Kita ini semua diminta untuk menjaga diri. Menjaga dari mana? Tentunya menjaga diri dari berbagai macam bentuk maksiat, baik yang kecil maupun yang besar. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman untuk menjaga diri kita dari berbagai macam bentuk maksiat. Ternyata bukan hanya kita diminta untuk menjaga diri. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sebagai orang yang beriman untuk menjaga keluarga kita. Tentunya ini bentuk usaha, khususnya kita sebagai kepala keluarga, sebagai laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, bahwa kita ini sebagai pemimpin keluarga, tentunya kita harus punya strategi tersendiri untuk bagaimana menjaga keluarga kita, menjaga anak istri kita dari berbagai bentuk maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam bentuk nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat waktu luang, bahkan nikmat umur yang panjang yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Begitu banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika engkau ingin menghitung-hitung nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita semua, la tuhsuha, pasti kita akan tidak sanggup untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut. Begitu banyaknya. Selanjutnya kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa menjadi uswatun hasanah kita, Nabi yang senantiasa menjadi teladan bagi kita umatnya, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rahmatan lil alamin, rahmat seluruh alam. Jamaah Jumat rahimakumullah, tak lupa terus hadir mengingatkan kepada jemaah sekalian, marilah kita terus meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sentiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala
serta menjauhi segala bentuk-bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit terkait dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat 6. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Artinya bahwa ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada seluruh orang-orang yang beriman. Karena kita ketahui dalam Al-Qur'an banyak sekali bentuk panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ada ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nabi. Itu panggilan khusus kepada nabi. Ya ayyuhar rasul, itu panggilan khusus kepada rasul. Ya ayyuhan nas, itu panggilan khusus kepada seluruh umat manusia. Berbeda dengan ya ayyuhalladzina amanu, ini khusus kepada orang-orang yang beriman seluruhnya, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa panggilannya? Ku anfusakum. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman. Sebagaimana panggilannya tadi hanya orang-orang yang beriman. Ku anfusakum. Ayat ini menunjukkan perintah. Kalau dalam kaidah usul, perintah itu merupakan sesuatu yang wajib. Apalagi dalam Al-Quran, al-aslu fil amri al-wujub. Dalam sebuah kaidah usul, bahwa asal dari suatu perintah itu adalah merupakan suatu kewajiban yang harus kita lakukan. Dan ketika hal itu menunjukkan perintah, maka tentu pasti akan ada mudarat yang timbul ketika itu dilanggar. Begitu pula sebaliknya, ketika itu dilaksanakan, maka ada manfaat yang kita akan dapat. Ku anfusakum, jaga dirimu. Kita ini semua diminta untuk menjaga diri. Menjaga dari mana? Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya menjaga diri dari berbagai macam bentuk maksiat, baik yang kecil maupun yang besar. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman untuk menjaga diri kita dari berbagai macam bentuk maksiat. Setelah itu, apa permintaan dan perintah Allah Subhanahu wa taala? Wa ahlikum. Ternyata bukan hanya kita diminta untuk menjaga diri. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sebagai orang yang beriman untuk menjaga keluarga kita. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita untuk menjaga keluarga juga dari berbagai macam bentuk maksiat. Ya. Tentunya ini bentuk usaha, khususnya kita sebagai kepala keluarga, sebagai laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Bahwa kita ini sebagai pemimpin keluarga, tentunya kita harus punya strategi tersendiri untuk bagaimana menjaga keluarga kita, menjaga anak istri kita dari berbagai bentuk-bentuk maksiat. Apalagi di era sekarang ini, maksiat-maksiat merajalela, ya. Baik yang ada di depan mata kita maupun yang tidak, yang ada di handphone kita, itu bentuk-bentuk maksiat banyak sekali. Dan itu yang mengakibatkan kita susah untuk menjaga itu. Tapi sebagai kepala keluarga pun tentu harus punya strategi untuk menjaga itu, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada keluarga kita yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, harus kita tegur, karena ini perintah. Ya.
Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sebenarnya salah satu ayat perintah. Tetapi ternyata selain perintah ada tambihun, ada yang namanya peringatan. Ketika kita melanggar dari perintah, tidak mau menjaga diri kita, tidak mau menjaga keluarga kita, dan berbagai bentuk maksiat tadi itu, maka apa jadinya? Nara. Maka tentunya kita akan dilemparkan dalam api neraka. Ini sebenarnya intinya adalah kita dijaga diri kita ini dan keluarga kita dari mana? Dari api neraka. Dari api neraka. Kita diminta menjaga diri dan keluarga dari api neraka itu. Jangan sampai kita masuk di situ. Ini peringatan buat kita. Jangan sampai kita dan diri keluarga kita ini masuk ke dalam api neraka. Kenapa? Ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Kenapa sebenarnya? Karena bahan api neraka, bahan bakar api neraka itu adalah wa quduhan nas wal hijarah, yaitu manusia dan batu. Ini peringatan Allah kepada kita, tambihun dalam kaidahnya, bahwa ini memperingatkan kepada kita jangan sampai kita menjadi salah satu dari bahan api neraka, bahan bakarnya api neraka. Ketika kita tidak sanggup menjaga diri kita dan keluarga kita, maka perlu hati-hati. Jangan sampai kita termasuk di situ. Kenapa? Waquduhan nas wal hijarah. Karena salah satu bahan bakar dari api neraka adalah manusia. Alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang mana neraka itu dijaga oleh para malaikat yang keras, tegas, tidak butuh sogokan. Dia tidak pernah melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diperintahkan dia lakukan. Jadi tidak bisa disogok. Tidak bisa disogok. Jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu jamaah, marilah kita senantiasa menjaga keluarga anak-anak kita. Khususnya sekali lagi kita sebagai kepala keluarga yang menjadi patokan dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati wa rajulu ra'in ala ahli." Bahwa setiap kita ini pemimpin dan setiap yang dipimpinnya akan dia bertanggungjawabkan, khususnya laki-laki. Wa rajulu ra'in ala ahli, bahwa laki-laki itu akan menjadi pemimpin dalam keluarganya dan dia pun akan mempertanggungjawabkan semua yang ada dalam keluarganya, khususnya kepala keluarga. Oleh karena itu perlu kita jaga, ya, perlu kita jaga, karena keluarga khususnya anak itu aset bagi kita. Kalau dia bisa senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu aset bagi kita orang tuanya, aset bagi bapak ibunya ketika sudah meninggal. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min thalathin." Jika anak cucu Adam, kita semua ini telah meninggal, maka terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Salah satu di antara 3 perkara itu adalah waladun saleh yad'ulaha, yaitu anak saleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Oleh karena itu sekali lagi sebagai kesimpulan pada khutbah siang ini, yang pertama adalah marilah kita senantiasa menjaga diri kita dan keluarga kita dari berbagai macam bentuk maksiat. Apalagi di era digital sekarang ini bisa muncul maksiat-maksiat di mana saja. Yang kedua adalah marilah kita senantiasa menjadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh, agar bisa menjadi aset ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, dunia yang fana ini. Anak adalah investasi terbesar bagi orang tuanya ketika dia sudah meninggalkan dunia ini. Demikianlah khutbah singkat ini, semoga bermanfaat pada hadirin sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim
wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'izzatal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في كل مكان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.